Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 22 September 2023. Dianya boleh siapa yang ingin kalian fokuskan, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Ada rekonsiliasi ya. Nampaknya dia ingin minta balikan nih sama kamu. Dia adalah soulmate-mu. Dia menganggap kamu adalah belahan jiwa dia, orang yang dia inginkan, orang yang selalu merasa terikat dengan dia, seperti itu. Dan nampaknya kalian LDR ya. Kalian sudah punya jarak yang cukup jauh. Bisa jadi kalian ini dipisahkan oleh perairan ya, entah lautan, entah ya apa, ya intinya dipisahkan oleh air, perairan gitu ya, perairan. Mungkin beda kota, beda negara, beda pulau. Intinya di sini kalian punya jarak yang cukup jauh, harus menggunakan kapal ya untuk bisa ke sana. Entah kapal, entah pesawat ya. Free yourself. Give your relationship change ya. Dia ingin meminta kamu untuk memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini juga dia melihat kamu itu sekarang udah kayak nyaman gitu loh, merasa bahagia dengan dirimu sendiri. Kamu enggak khawatir dengan apa percintaan yang kayak gitu, kamu udah relax gitu ya. Dia melihat itu di diri kamu udah santai, udah apa free gitulah intinya ya dengan dirimu sendiri. Kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri. Dia merasa kamu tuh udah seperti itu. I look for you everywhere. Menurut dia, dia selalu melihat kamu ada di mana-mana gitu ya. Saking dia cintanya sama kamu sampai ngehalu. I regret lying to you. Aku menyesal telah menipu kamu, telah berbohong sama kamu. My life is not us together as it seems. Jadi kehidupanku itu sebenarnya nggak sama seperti apa yang kamu lihat selama ini. Kalau misalkan kamu melihat bahwa dia fine-fine aja hidupnya, no, hidup dia penuh dengan lika-liku. Kalau hidup dia bahagia-bahagia aja, tidak, ya. Dia penuh dengan kesakitan, kepedihan, kesulitan. It's time for me to heal now. Jadi menurut dia, terutama hari ini, dia masih butuh waktu untuk healing. Hari ini tuh dia butuh healing. I'm starting to understand our connection. Dia baru tahu, baru sadar ternyata koneksi kalian itu baru dia mengerti begitu kuatnya gitu ya. Setelah kamu sudah free dengan kehidupanmu, setelah kamu udah nggak ngejar-ngejar dia lagi, setelah kamu udah mencintai dirimu sendiri, dia baru sadar ternyata kamu itu orang yang paling berarti di hidup dia, orang yang dia inginkan, orang yang apa ya, pemilik hatinya, seperti itulah ya intinya. Ternyata itu tadi, setelah kamu udah nggak ada di sisi dia, setelah kamu udah bahagia dengan hidupmu sendiri, dia baru sadar ternyata koneksi kalian itu begitu kuat. Dia baru sadar ternyata dia sangat mencintai kamu. Kasian ya. Knight of Wands. Nine of Wands.
Seven of Cups. Six of Cups. The Empress. The Hangman. Ya, dia tahu ternyata dialah yang membuat hubungan ataupun komitmen di antara kalian itu berakhir. Di sini aku lihat memang dari sisi dia belum siap untuk berkomitmen sama kamu kemarin ya saat kalian masih menjalani hubungan. Dan dialah yang lari dari komitmen ini. Dia yang pergi dari komitmen ini karena orang ini memang orang yang cukup impulsif ya. Jadi dia melakukan tindakan itu nggak pakai pikir panjang. Apa yang ingin dia lakukan ya langsung aja gitu, langsung dia pikirin tanpa memikirkan efek kedepannya terhadap hubungan ya, dan apalagi terhadap kamu gitu. Dia tidak memikirkan dampak itu. Jadi di sini bahkan aku melihat ada Seven of Cup. Dia juga belum tahu ya sebenarnya hati dia itu mau dia labuhkan kemana. Dia masih bingung untuk menentukan pilihan ke siapa pasangan yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan sahnya atau yang ingin dijadikan pasangan seriusnya di sini. Intinya orang ini belum siap untuk berkomitmen. Dan sekarang dia sadar, ternyata kalau mau punya hubungan yang sehat, mau punya komitmen yang serius gitu, memang harus ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperjuangkannya, untuk berkorban seperti itu ya. Jadi yang menurut orang-orang di luar sana, kalau mau punya komitmen yang serius memang harus dari kedua belah pihak yang berjuang, memang ternyata benar. Dan itu dia udah sadar sekarang. Dan aku lihat nih dia pengen memperjuangkannya lagi dengan kamu, pengen melakukan segala cara gimana caranya agar kalian itu bisa bersama kembali, bisa berkomitmen serius gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu pengen apa ya, memperjuangkan kembali gitu, menarik kamu kembali ke sisi dia dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Walaupun aku lihat di sekitar dia ya atau di kehidupan percintaan dia tuh banyak loh pilihan, nggak cuma kamu orang-orang yang tertarik sama dia, tapi herannya cuma kamu yang selalu ada di pikiran dia, yang selalu dia rindukan, yang selalu membayangi dia ya. Sampai nih, I look you everywhere kata dia. Ya, dia selalu melihat kamu itu ada di mana-mana, yang selalu ngebuat dia ngerasa halu gitu ya. Itu cuman kamu herannya. Padahal ya mungkin ya nggak cuma kamu doang wanita atau pria yang ada di sisi dia, dan mungkin orang-orang yang di sekitar dia pun justru mungkin lebih cantik, lebih baik kayak gitu, tapi herannya bayang-bayang kamu itu selalu ada di pikiran dia ya, hanya kamu yang selalu memenuhi kehidupan dia kayak gitu. Dan aku melihat juga eh dia itu jadi bimbang sekarang gitu ya. Dia bimbang antara mau memilih kamu kembali ataupun yang lainnya. Dan makanya di sini dia bilang it's time for me to heal now. Sambil dia healing, sambil dia memikirkan siapa sih orang yang benar-benar dia inginkan, siapa sih orang yang tepat menurut dia. Dan itu dia nggak memikirkan lewat apa ya, hanya perasaan gitu ya, hanya lewat perasaan saja, tapi dengan informasi-informasi ataupun apa ya, intinya di sini dia
mengevaluasi, menganalisa nih dari apa dari info-info yang dia dapatkan ataupun ya yang dia tahu ya antara kamu dengan yang lainnya ini mana sih yang lebih baik kayak gitu ya. Dia jadi sedang menganalisa sekarang dan intinya sekarang tuh dia sedang mengevaluasi tapi bukan lewat perasaan tapi benar-benar yang realnya itu seperti apa. Mungkin orang yang tulus itu sebenarnya siapa, yang sesuai dengan kriteria dia itu siapa. Ah, sekarang sedang mengevaluasi itu dia ya. Jadi dia akan membuat pilihan itu berdasarkan uh, realnya gitu ya, bukan dari nafsu, bukan dari perasaan, bukan hanya gairah sesaat gitu, bukan, tapi memang benar-benar yang pure realnya seperti apa, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang benar-benar dia sayangi, dia cintai, yang dia inginkan seperti itu. Dan anehnya gitu ya, dia ini masih belum bisa melepas kamu seutuhnya gitu ya. Walaupun saat ini tuh dia udah ada pasangan ya, baik itu masih pacaran atau mungkin ya sudah menikah, tapi bayang-bayang kamu si mantan tuh masih selalu terngiang-ngiang di pikiran dia, selalu terngiang-ngiang di kehidupan dia, di percintaan dia. Saking sebegitu cintanya dia sama kamu dan ini dia baru sadari setelah kalian udah nggak bersama lagi ya. Setelah kalian sudah berpisah, setelah dia dengan percaya diri meninggalkan kamu gitu ya. Setelah dia pergi dari kamu, setelah kalian udah nggak bersama, bahkan di sini sudah berjarak ya, dan ini cukup jauh jarak kalian, dia baru sadar ternyata cuma kamu yang selalu memenuhi pikiran dia. Cuma kamu yang selalu memenuhi hati dia gitu. Jadi cuma kamu orang teristimewa di hati dia. Sebegitu cintanya ternyata dia sama kamu dan herannya kenapa tidak dari dulu dia sadari. Ketika kalian sudah berpisah, dia baru sadar dan dia baru menyesal gitu ya. Dia ingin kembali sama kamu. Padahal saat ini dia udah ada pasangan. Padahal kemarin saat kalian berpisah dia dengan PD-nya menunjukkan kemesraan bersama pasangan barunya sekarang seperti itu. Uh, dan lambat laun ya dia baru sadar ternyata mau sebanyak apapun pasangan yang ada di sisi dia itu cuman kamu yang bisa memenuhi pikiran dia. Cuma kamu yang selalu ada di bayang-bayang kehidupan dia gitu. Jadi eh, nggak sesuai dengan ekspektasi dan kepedean dia itu ya, bahwa dia banyak yang suka, tapi nyatanya hatinya cuma sama kamu. Dan dia juga sadar, dia juga baru tahu ternyata selama ini tuh yang memperjuangkan hubungan ini cuman kamu. Kamulah yang selalu mencoba untuk memprioritaskan dia di dalam kehidupan kamu sampai-sampai kamu itu mengabaikan kehidupan pribadi kamu hanya untuk biar dia uh, merasa bebas, merasa apa ya, tidak dikekang gitu ya dalam menjalin hubungan sama kamu. Tapi semakin kamu membebaskan dia, kok malah semakin dianya terlena gitu ya, semakin dianya uh, berlaku seenak dia gitu, nggak memberikan bahkan nggak memberikan balasan sama kamu. Dia sadar itu dan uh, semakin mengekang kamu gitu ya. Dia kok semakin banyak sekali pilihan ke kamu gitu ya. Entah banyak pilihan ke kamunya itu kayak ya udah kalau misalkan kamu ada yang lain silakan gitu ya. Malah dia mendorong kamu jauh dari si dia gitu ya. Jadi dia meminta kamu untuk secara perlahan itu menjauh dari dia gitu. Kamu kayak ya nggak mendapatkan prioritas dari dia padahal di sini kamu memprioritaskan dia dan dia sadar itu telah mengambil hak bebas kamu, telah mengambil kebahagiaan kamu, bahkan dia sadar mungkin
kamu itu udah jarang sekali memprioritaskan dirimu sendiri, entah kapan terakhir kali kamu fokus pada dirimu sendiri, makanya sekarang dia melihat ketika kamu bebas dari dia, dia melihat kamu itu free banget gitu ya, bahagia banget dengan dirimu, makanya di sini dia tidak mengganggu kamu. Karena dia melihat kamu bahagia dengan dirimu, dia takut dia akan apa namanya? Merusak suasana kayak gitu, merusak suasana. Jadi memang ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi tidak dengan cara yang ceroboh, tidak dengan terburu-buru dia akan datang. Dia akan melihat situasinya dulu. Kalau misalkan di sini kamu udah bisa welcome, kira-kira kamu situasinya itu udah nggak marah lagi, nggak dendam, nggak apa ya, nggak risih lagi sama dia, ya dia akan datang gitu. Jadi cara memberikan empati dia ke kamu itu dengan cara yaitu melihat dari sisi kamunya. Kalau kamu bahagia maka dia akan ikhlas gitu ya, ikhlas untuk menunggu kamu sampai kapan kamu akan siap bisa welcome lagi sama dia. Dan di sini dia akan menunggu kamu dengan sabar sampai kamu bisa menerima dia lagi gitu. Jadi mungkin sampai sekarang dia masih selalu memantau kamu, dia menunggu mungkin sinyal dari kamu kalau dia bisa menerima kamu lagi. Cuman aku lihat di sini kamu kayak ya udah deh, kayak udah deh nggak terlalu fokus lagi sama dia gitu ya. Jadi entah sampai kapan kamu akan seperti ini. Tapi intinya dia masih positif ya, masih berpositif thinking. Eh, akan ada kok suatu hari nanti kamu bisa welcome lagi sama dia gitu ya. Ya mungkin kalian ini tuh udah lama ya menjalin hubungan, atau mungkin kalian sudah lama saling kenal, atau ya kalau misalkan nggak lama gitu ya kalian menjalin hubungan, mungkin kalian itu udah bertahun-tahun kenal, cuma hubungannya itu sering uh, putus nyambung, ya putus nyambung, sering on off gitu. Nah itu bisa jadi karena di sini Empress-nya reverse ya. Jadi kalian itu sebenarnya udah kenal ataupun menjalin hubungan itu udah lama, tapi seiring berjalannya waktu uh, apa dia mulai berubah, dia malah seenak-enaknya sesuka hati dia terhadap kamu, dia malah meminta hal lebih, udah kamu berikan keleluasaan, kebebasan, tapi malah dia meminta lebih, malah dia tidak menghargai kamu, ya. Jadi dia udah sadar, dia udah memperlakukan kamu seenaknya, ya, nggak memberikan kamu balasan dari ketulusan tindakan dan cinta kamu ke dia. Jadi cara dia satu-satunya di sini adalah menghargai kamu. Dengan apa? Ya menunggu sampai kamu siap. Kapan kamu siap untuk membuka hati lagi untuk dia, gitu. Karena saat ini dia tidak mau mengganggu kebahagiaan dirimu sendiri, karena dia lihat sekarang kamu itu udah free banget, udah bebas, udah bisa meluapkan, ya, meluapkan eh, keterbelengguan kamu terhadap dia waktu kalian masih bersama kayak gitu. Kamu itu udah ngerasain ya kebebasan seperti itu. Kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi di sini dia pengen datang lagi tapi tidak dengan cara yang ceroboh ya. Dia akan melihat waktu yang tepat, kapan sih bisanya dia akan datang, dan kira-kira saat dia datang tuh kamu nggak akan menolak dia, nggak sampai marah sama dia lagi kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar sedang memantau kamu, menganalisa situasi, meyakinkan hati gitu ya, bahwa eh, apa gimana nih caranya biar bisa meluluhkan hatimu lagi gitu. Jadi saat ini masih energi dia memantau, ya, menganalisa situasi, walaupun hatinya menggebu-gebu ingin datang kembali, tapi karena di sini the hangman-nya reverse, dia tidak akan ceroboh untuk mengambil suatu tindakan. Dia akan hati-hati banget untuk mengambil tindakan sama kamu. Gitu ya, benar-benar menunggu waktu yang tepat, kapan waktunya dia pantas untuk datang ke kamu
gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini cerita ya sesuai dengan ya ini maka energi kalian ya. Perkiraan dia akan datang lagi. Bisa mungkin 9 hari lagi, 9 minggu lagi, atau 9 bulan lagi ya. Jadi tunggu aja. Atau bisa juga mungkin 12 minggu lagi atau di bulan 12 dia akan datang. Ya, oke, aku rasa cukup. Kalau untuk pembacaan tarot itu tidak ada waktu yang pasti ya, karena setiap energi orang dalam waktu itu beda-beda juga dan setiap waktu akan terus berubah situasi, masa, kondisi, pikiran ya, pemikiran seseorang, hati seseorang itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau untuk waktu itu tidak ada waktu yang pasti. Jadi kalau kamu masih mengharapkan orang ini ya silakan ditunggu. Kalau nggak mau mengharapkan orang ini lagi ya udah carilah kehidupan baru ya. Itu mungkin akan lebih baik. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.